Keindahan Konya tidak hanya ada di pusat kotanya saja. Provinsi ini punya banyak potensi alam yang menakjubkan. Begitu matahari terbit, saya langsung mendatangi sebuah desa di Konya, yaitu Desa Golyaka, yang merupakan bagian dari distrik Beyşehir Konya. Desa ini punya bentangan alam yang luas dengan pemandangan gunung es yang cantik. Hari ini saya bersama Pak Said lagi bergembala domba sebagai salah satu kegiatan Ramadan di Desa Golyaka. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Golyaka masih punya banyak lahan hijau yang tentunya sangat cocok sebagai tempat menggembalakan hewan ternak. Di sini tidak semua hewan ternak digembalakan oleh tuannya. Banyak juga pemilik hewan ternak yang melepas hewan-hewannya di pagi hari. Kemudian hewan ternak itu akan kembali lagi di sore harinya dengan bantuan anjing penjaga. Tapi tidak dengan Pak Said. Ia rutin menggembalakan hewan ternaknya setiap hari, terlebih saat bulan Ramadan. Baginya, ini adalah cara untuk mengisi waktu hingga saatnya berbuka puasa. Jadi para domba di sini digembalakan di ladang itu adalah kegiatan setiap hari dan dilakukan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi hitungannya sekalian ngabuburit ya sambil menunggu jam buka puasa nih. Saya cukup kaget saat mendengarkan suara yang dikeluarkan oleh Pak Said saat menggembala. Karena melihat para hewan langsung bereaksi saat suara itu dikeluarkan, saya juga langsung ingin mencobanya. Saat dombanya yang melakukan, para dombanya ini langsung berhenti dan menyaut. Tapi kalau sama suara saya, karena mereka nggak mengenali, jadi mereka tetap jalan. Jadi harus sama suara yang mereka kenali aja, baru mereka bisa nurut. Tiap penggembala memiliki caranya masing-masing saat menggembala. Ada yang cukup mengatur kawanan dengan tongkat, ada juga yang dengan suara atau teriakan seperti Pak Said. Suara ini biasanya dikeluarkan untuk mengatur kawanan untuk jalan atau berhenti. Suara jiah itu biasanya digunakan supaya domba-dombanya ini pada berhenti. Sedangkan kalau ingin dombanya mengikuti, maka akan mengeluarkan suara ber. Nah, untuk siulan sendiri adalah imbuhan, itu ciri khasnya sendiri. Nah kan saat Pak Said mengeluarkan suara, ini para dombanya langsung pada diem, bahkan noleh untuk melihat Pak Saidnya. Ini lucu sekali ini, yang jauh-jauh malah datang ke sini supaya lebih mendekat. Pak Said biasa menggembala dibantu oleh 2 anjingnya, dan tiap anjing memiliki tugasnya masing-masing. Yang satu untuk membantu mengatur kawanan, dan yang satu lagi untuk menjaga kawanan dari hewan buas. Meski dilepas di ladang luas seperti ini, jika tidak sengaja bertemu kawanan ternak lainnya, Pak Said dan penggembala lainnya tidak akan khawatir. Karena kambing-kambing ini sudah memiliki penanda di telinganya. Tidak hanya itu, ternyata dalam satu kawanan domba yang besar ini terdapat kelompok-kelompok kecil yang selalu berjalan bersamaan saat dilepas. Domba-domba di sini digembalakan di ladang supaya mendapat pakan alami dan juga supaya mendapat nutrisi yang cukup untuk bulu-bulunya bisa tumbuh secara maksimal. Dalam 1 tahun biasanya dipotong 1 kali saja di pertengahan tahun. Pemberian pakan secara alami seperti ini memang memiliki manfaat yang sangat penting bagi kesehatan para domba. Selain mendapatkan nutrisi, kambing-kambing di sini jadi lebih sehat karena tidak terkurung di kandang yang lembab.
Pak Said memiliki domba dan kambing. Untuk dombanya, Pak Said biasa menjual daging, susu, dan bulu-bulu dombanya. Sedangkan kambing untuk dijual daging atau susunya saja. Careful, tenang banget ah. Ya, ini dia salah satu dombanya. Ini kita mau ngecek seberapa dalam bulunya. Karena memang belum musim buat mencukur bulu. Nah, ini bisa dilihat, ini dalam sekali ya. Bahkan sampai sejari saya nih dalamnya. Nah, apalagi di sini musim dingin, ini sangat membantu domba untuk menjaga kehangatan tubuh. Wah, very nice. A thick fur. Yeah. Hai, bye-bye. Petualangan jelajah Ramadan saya di Turki kembali berlanjut. Kali ini, saya singgah di wilayah Meram Konya untuk mengikuti salah satu tradisi yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Menyusuri dinginnya udara malam, saya bersama dua orang Ramazan Davulcu atau penabuh drum Ramadan akan keliling untuk membangunkan warga yang akan melakukan sahur di bulan Ramadan. Aktivitas membangunkan sahur memang lekat dengan bulan suci Ramadan, termasuk seperti di Indonesia. Bedanya, Ramazan Davulcu di sini adalah orang-orang terpilih yang sudah diseleksi. Uniknya di sini untuk penabuh genderang untuk membangunkan sahur itu ada pelatihannya terlebih dahulu, dan bagi yang lolos pelatihan maka akan mendapatkan semacam kartu lisensi untuk bisa membangunkan sahur di jalanan seperti ini. Di Turki, setiap kota mempunyai ribuan penabuh genderang untuk membangunkan sahur. Mereka akan dibagi ke ratusan titik untuk turun ke jalan-jalan membangunkan orang sahur, termasuk di Konya ini. Thank you. Jadi ini saya dikasih kesempatan untuk ikut menabuh. Ini genderangnya itu ada tali satu begini. Jadi ini cukup sulit karena ada temponya, jadi nggak heran kalau membutuhkan lisensi. Karena kedua tangannya pun juga dipakai, yang satu untuk tempo, yang satu untuk iramanya. Wah, ini agak berat juga sih sebenarnya. Jadi saya kembalikan dulu. Thank you, teşekkür ederim. Alatnya lucu ya untuk menabuh genderangnya itu. Untuk temponya adalah menggunakan plastik yang berwarna hijau, dan untuk memukulnya itu pakai kayu semacam dibentuk dari kayu semacam sabit, tapi untuk menabuh genderang. Setiap penabuh bisa bekerja di lokasi yang sama selama bertahun-tahun. Tradisi ini dilakukan agar semua orang, termasuk yang tidak memiliki jam atau teknologi untuk mengetahui waktu sahur, bisa melakukan sahur tepat waktu. Oke, ini untuk penabuh genderangnya ini pekerjaannya udah selesai, karena di sini memang semacam pekerjaan untuk membangunkan orang-orang, biasanya dari jam 3:30 sampai jam 5. Dan kebetulan sekarang udah selesai, jadi saatnya untuk teman-teman juga ikut sahur. Tradisi ini terus dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi, dari ayah ke anak laki-laki, sebagai wujud nilai dan keindahan Ramadan.
Berdasarkan jumlah penduduk, Konya adalah kota terbesar ke-7 di negara Turki. Dengan lebih dari 90% penduduknya memeluk agama Islam. Tidak mengherankan jika kota di dataran tinggi Anatolia ini dikenal sebagai salah satu kota paling religius di Turki. Menjelajahi setiap sudut kota Konya membuat saya penasaran dengan keseharian masyarakatnya. Tidak jauh dari pusat kota, saya berada di salah satu simpul keramaian. Saat ini saya berada di Kadınlar Pazarı atau pasar tradisional, dan di dalam saya akan berbelanja bahan-bahan masakan tradisional. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam bahasa Turki, Kadınlar Pazarı berarti pasar wanita. Istilah untuk menyebut pasar tradisional yang terkenal dengan produk lokal, terutama makanan dan hasil pertanian. Bagi orang Konya, pusat perbelanjaan yang terletak di distrik Karatay ini adalah surga belanja keperluan dapur. Merhaba abi. Merhaba, hoş geldiniz. Okra ne kadar? 100 gramı 400 lira. 100 gram. Çiçek bamya, 100 gram. Ya. Tabii. Jadi ini ada yang digantung-gantung. Ini bentuknya cukup unik, tapi ini adalah okra. Dia lebih kecil memang, dan saya mau beli ini seberat 100 gram. Jadi ini adalah salah satu bahan utama yang cukup penting untuk membuat makanan pembuka di tradisi Turki, yaitu bamya. Okra kering atau kurutulmus bamya biasanya dijual dalam bentuk untayan kecil yang digantung di toko rempah. Salah satu menu khas Konya yang menggunakan okra sebagai bahan utama adalah bamya korbasi atau sup okra. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Akhirnya dapat nih bahan pertamanya, tapi masih banyak lagi yang kita perlu cari. Tapi yang penting, ini yang paling penting, kita udah dapat. Tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional yang ada di Indonesia. Kadınlar Pazarı juga menyediakan banyak pilihan bumbu, rempah, dan bahan masakan lain. Merhaba. Herkes çekiyorlar vallahi. 1 kilo ne kadar? 1 kilo. Oke. 35. Jadi di sini saya akan beli soan 1 kilo atau bawang bombay 1 kilo. Selain bawang bombay, di toko ini saya juga membeli lemon sebagai salah satu bahan pelengkap. See you. Ini akhirnya dapat juga salah satu bahan yang penting, yaitu ada bawang bombay dan juga lemon. Ini emang belanjanya banyak ya, karena akan membuat masakan yang cukup banyak juga, karena untuk makan keluarga. Nah, ini tinggal beberapa bahan lagi, and then we're done. Bagi warga kota Konya, pasar tradisional memiliki peran sangat penting. Selain untuk tempat transaksi jual beli hasil pertanian, tempat ini juga menjadi pusat aktivitas sosial. Sebagai salah satu kota paling religius di Turki, tidak banyak aktivitas yang dilakukan warga kota saat siang hari di bulan Ramadan. Bahkan, banyak toko dan tempat usaha mengurangi jam operasional untuk memberi kesempatan untuk beribadah. Berjalan meninggalkan pusat kota, saya membawa hasil belanjaan menuju rumah salah satu kenalan. Ini bahan-bahannya sudah terkumpul, sekarang saya akan memasak salah satu hidangan berbuka puasa khas Turki. Berbeda dengan desain rumah di Indonesia, menuju ruang utama saya harus lebih dulu melewati banyak pintu. Merhaba teyze. Merhaba. Memnun oldum. Buyurun, buyurun. Teyze,
yemek yapmaya hazırım. Tamam canım. Teşekkür ederim. Ben de hazırım. Siz gelip bekliyordum zaten. Oke. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Oke, hari ini saya sama Ibu Nejla ini akan masak. Nah, ini di dapur sudah banyak sekali yang dipersiapkan. Tadi saya bawa bahan-bahan untuk melengkapi bahan masakan bakmia çorbası atau sup pembuka untuk buka puasa. Sebuah kehormatan bagi saya karena bisa merasakan kehangatan suasana Ramadan bersama warga lokal. Wanita Konya terkenal sangat pandai dalam meramu bumbu dan mengolah masakan tradisional. Salah satunya adalah bamia çorbası atau sup okra yang menggunakan bahan alami seperti bawang bombay dan okra. Untuk mengolahnya, okra kering lebih dulu direbus dengan menambahkan sedikit garam. Nah, ini adalah salah satu bahan utama untuk bikin bakmia çorbası, yaitu menggunakan daging kambing. Tapi ini masih lumayan beku. Sebagai daerah dengan suhu udara yang cukup dingin, mengolah masakan berbahan daging kambing menjadi salah satu bentuk adaptasi masyarakat Konya dengan kondisi alam sekitar. Daging kambing mengandung lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi atau ayam, sehingga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan memberi energi tambahan saat menjalankan ibadah puasa. Ini okra yang sudah direbus. Kalau airnya sudah mendidih, nah akan dikasih air dingin supaya tidak panas untuk dipegang. Jadi sekarang kita lepasin dulu benang-benangnya sebelum lanjut diolah lagi. Bamia çorbası atau sup okra adalah salah satu hidangan tradisional yang sering disajikan di Konya, terutama di musim dingin dan saat bulan puasa. Sup ini terbuat dari okra, daging domba, serta bahan-bahan lain seperti bawang bombay, tomat, dan beragam rempah. Setelah bahan siap, tumis daging bersama dengan potongan bawang bombay sampai menghasilkan aroma wangi masakan. Oke, nice. Masuk akal. Ini dia okra yang udah direbus dan didiamkan lama, itu akan mengembang. Nah, ini sebelum airnya mendidih, langsung aja kita masukin. Dalam hidangan ini, okra memberikan tekstur kenyal yang khas. Sama. Dengan kuah yang melimpah, membuat masakan ini sangat cocok dihidangkan sebagai makanan pembuka setelah 1 hari berpuasa. Nah, ini masaknya udah selesai, tinggal tunggu matang aja kurang lebih 10 menit sampai daging dan okranya itu empuk. Nah, sambil menunggu ini matang, ibunya ini juga udah mempersiapkan hidangan lainnya. Selain daging dan okra, kami menambahkan topalak sebagai bahan tambahan. This much, oke. Şöyle. Jadi sekarang saya diajarin untuk membuat topalak atau hidangan khas. Ini isinya ada daging, tepung, ada tomato paste, ada bawang bombay, dan juga nasi sedikit. Ini dibentuk bulat-bulat seperti bakso tapi kecil sekali. Topalak menjadi bagian dari inovasi. Dengan tambahan topalak, sup yang kami buat akan menjadi lebih spesial. Tidak lupa, perasan lemon sebagai bumbu pamungkas untuk memberi sensasi segar. Kurang dari 30 menit, menu sup khas Konya sudah siap dihidangkan. Sebagai menu berbuka puasa, masakan disajikan dalam kondisi hangat menggunakan mangkok. Jadi ini adalah salah satu makanan pembuka atau appetizer bagi orang Turki. Nah, bisa dilihat itu di meja udah penuh sekali karena makannya harus full course. Selama berbuka puasa, masyarakat Konya menikmati berbagai hidangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga penuh dengan nilai budaya. 2 di antaranya adalah pide atau roti khas Turki dan bamia çorbası atau sup okra.
Nah, jadi seperti inilah kondisi sebelum berbuka puasa. Semua keluarga berkumpul dengan makanan yang sudah dihidangkan di meja. Kita tinggal menunggu waktu aja. Setelah ini langsung kita santap bersama-sama. Setelah azan berkumandang, kurma menjadi makanan pembuka saat waktu berbuka tiba. Selain mengandung gula alami, kurma kaya akan serat yang membantu pencernaan sekaligus memberikan energi instan setelah berpuasa sepanjang hari. Kami menikmati satu persatu hidangan dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Untuk berbuka puasa di sini selalu dimulai dengan kurma, setelah itu sup. Nah, setelah sup, ini banyak sekali makanan yang bisa kita pilih. Dan ini belum menu utamanya, ini baru pembukanya aja nih. Dalam tradisi masyarakat Konya, berbuka puasa menjadi momen untuk berkumpul. Tidak hanya dalam satu keluarga, tapi juga bersama dengan teman dan tetangga. Itu sebabnya, orang Konya sangat menjunjung tinggi tradisi berbuka bersama, baik di rumah maupun di masjid. Tentu saja sangat bersyukur mendapat keluarga baru di Turki yang semakin membuat suasana malam ini semakin hangat. Peradaban Çatalhöyük itu ada jauh sebelum peradaban yang lain, yaitu di 7100 sampai 5900 sebelum Masehi. Çatalhöyük. Situs ini pertama kali ditemukan pada tahun 1958 oleh tim yang dipimpin arkeolog Inggris yaitu James Millard. Situs yang kini sudah terdaftar di UNESCO ini merupakan sebuah permukiman penduduk kuno di zaman Neolitikum. Ketika saya datang ke sini, segala macam informasi sudah lebih mudah untuk didapat karena didukung oleh teknologi yang modern. Jadi di sini kita ditunjukin, baru masuk itu udah diberitahu, ini ada timestamp. Nah, kalau untuk tahun 2025 saat ini tuh ada di ujung sana. Sedangkan peradaban Çatalhöyük itu ada jauh sebelum peradaban yang lain, yaitu di 7100 sampai 5900 sebelum Masehi. Dan ini udah kecatat di sini ya, keren banget. Menurut UNESCO, selama 2000 tahun menjadi babak penting bagi kehidupan manusia, terutama pada masa peradaban Çatalhöyük seperti peralihan dari kelompok berburu dan nomaden ke masa pertanian dan menetap. Belum lagi, Çatalhöyük memiliki lokasi yang sangat strategis yang bisa menjadi jembatan penyebaran gaya hidup ke Eropa dan sekitarnya. Means mount in English. It's like a small hill, but it's a man-made place, not natural area. Because in Çatalhöyük, when one house was getting older, they never destroyed all of the house. They destroyed only half of the house to inside, fill with clean soil and build a new one. Penyebutan lainnya adalah Bukit Bercabang. Ini karena dulunya terdapat sebuah sungai yang mengalir dan memiliki cabang yang mirip seperti garpu. Namun setelah sungainya mengering, area ini kemudian ditinggalkan oleh manusia. Çatalhöyük sendiri memiliki luas sekitar 34 hektar. Para ahli percaya bahwa dengan luas tersebut bisa menjadi rumah bagi 3.000 hingga 8.000 orang. Kurang lebih seperti inilah gambaran rumah pada saat Çatalhöyük. Jadi ini ada tempat, ini khusus untuk mengebumikan para leluhur. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, dikuburnya di dalam rumah. Yang membuat saya kagum, saat itu masyarakat Çatalhöyük sudah dapat memikirkan desain rumahnya dengan sangat apik. Meski rumahnya tidak memiliki jendela sama sekali, tapi ada satu lubang untuk akses keluar masuk udara. Serta tepat di bawah tangga juga terdapat dapur, di mana asap saat memasak juga akan keluar lewat lubang yang sama.
Dari contoh rumah, saya kemudian diajak langsung ke area perumahan yang masih tersisa. Wow, jadi memang kalau tadi kita udah jalan di dalam museumnya, kita mencari tahu tentang sejarahnya, sekarang kita langsung ke site ekskavasinya. Dan di sini kita bisa temukan bentukan rumah zaman dulu pada saat era Çatalhöyük. Dan di sini baru saya dikasih info tadi itu di sini ada 18 layer rumah. Jadi yang ditumpuk di atas rumah itu ada 18. Setinggi lebih dari 22 meter. Semua rumah di sini dibangun dengan bahan dasar tanah. Dan seperti tidak ada jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Mereka biasa beraktivitas justru di atas rumah. Melihat sisa-sisa bangunan seperti ini memancing imajinasi saya akan kehidupan di masa itu. Jadi memang pada zaman dahulu itu orang-orang menguburkan keluarga yang telah meninggal dunia itu di dalam rumah. Dan ini kita bisa lihat bentuk kuburannya itu sangat kecil karena saat menguburkan posisi badannya itu dibentuk seperti janin lagi. Itu dia. Saya juga masih bisa melihat tembok yang terdapat lukisan dengan cat berwarna merah. Ini menandakan bahwa masyarakat zaman Batu Muda juga sudah menunjukkan ketertarikannya akan seni. Kabar bahwa Çatalhöyük merupakan peradaban manusia tertua di dunia bisa saya buktikan di sini. Jadi memang agak mengerikan karena di jembatan ini nggak ada pegangan, sedangkan tingginya itu sekitaran 10 meter. It's okay, it's okay. Tangannya sampai bergetar dan berkeringat. Ini seru.